kenal. Jadi kita lebih ke periksa secara kimianya. Jadi bisa menggunakan spektro GCMS ya. Jadi gas chromatografi, mass spectrometry, kemudian juga bisa GCMS yang supercritical fluid extraction. Kemudian ada enantioselective capillary gas chromatography and isotope ratio mass spectrometry. Nah, panjang-panjang ya namanya ya. Jadi ini adalah alat-alat, jadi banyak sekali yang digunakan. Bisa untuk mengecek keasli aromaterapi tersebut. Jadi benar nggak sih dia itu murni dari bahan natural. Kemudian untuk proses ekstraksinya sendiri, ini ada macam-macam ya. Jadi mulai dari di-press ya, expression atau cold pressing. Nah, jadi di-press dengan cara dingin, artinya tidak ada pemanasan. Ini merupakan metode paling tua yang digunakan. Ya, jadi di-press kayak biasa ya, diberikan penekanan ya. Refers to any physical process during which the essential oils cleansed in the peel and cuticles are broken in order for the oil to be released. Jadi si kulitnya, misalnya dari buah ya, dari fruit, misalnya dikupas dulu gitu ya, kalau ada lapisannya atau kutikelnya, maka dia harapannya agar minyaknya keluar sebelum di-press, dia dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian this process result production of watery emulsion, karena dia kan terutama kalau buah atau misalnya bagian tanaman daun itu kan masih banyak kandungan airnya ya. Jadi kenapa di sini akhirnya menjadi watery emulsion. Kemudian harus disentrifuge dulu untuk memisahkan essential oilnya. Kemudian ada solvent extraction, jadi menggunakan pelarut untuk mengekstraksi bagian minyak tersebut. Kemudian they can be used to extract essential oil that are thermally labile. Jadi misalnya dia tidak akan pemanasan, maka bisa digunakan dengan solvent extraction. Jadi di sini ditempatkan pada sebuah bed gitu ya, sebuah wadah yang sudah berisi dengan pelarut, kemudian dicampurkan di situ. Kemudian setelah terekstraksi dalam campuran cairnya itu tadi, kemudian difiltrasi dan juga didistilasi. Nah, setelah itu akan terekstraksi pelarutnya, misalnya tadi pakai alkohol, pakai heksan, atau etanol, atau petrolatum ether, atau metanol, itu sudah ketarik, sehingga tinggal minyaknya saja. Kemudian ada enfleurage. Nah, kalau enfleurage ini juga proses yang sangat kuno sekali ya, jadi sudah banyak digunakan juga untuk ekstraksi, terutama bagian bunga. Jadi misalnya melati ya, misalnya melati. Jadi di sini purified odorless cold bath, jadi disebarkan. Jadi lemak dingin itu dicampurkan pada bagian tanaman tersebut. Misalnya bagian bunga ya, jadi melati ini misalnya. Jadi melati itu dicampurkan dengan lemak dingin yang dia itu tidak berbau gitu. Nah, kemudian bau tersebut itu akan tercampur dengan bau dari melatinya itu tadi. Misalnya melati ya, jadi dari bagian bunga itu akan tercampur dalam fatnya ini tadi, dalam lemaknya. Kemudian bunga-bunga yang lama itu, jadi melatinya kalau dirasa sudah baunya habis, diganti dengan yang baru. Dan ini diulang berkali-kali dalam periode tertentu hingga minyaknya itu tadi tersaturasi atau jenuh. Nah, setelah jenuh, lemaknya, bukan minyak ya, lemak ya. Jadi kemudian lemaknya itu dikumpulkan dan diekstraksi dengan alkohol, sehingga dia akan keluar bau yang berasal dari bunga itu tadi. Ini proses yang sangat kuno ya, jadi kayak cold expression, kayak enfleurage, ini sudah sangat kuno sekali, tapi masih banyak digunakan karena memang efektif. Kemudian destilasi. Kalau destilasi ini paling sering digunakan ya. Ini saya rasa Dede juga sudah pernah ya kalau destilasi. Jadi menggunakan uap atau bisa menggunakan air juga, di mana prosesnya antara 1 sampai 10 jam. Nah, sampai kemudian keluar minyaknya. Adik-adik mungkin dulu pernah proses destilasi apa, Dik? Ketika di kimia organik pernah ya? Destilasi apa? Halo? Dulu angkatan 20 masih daring, Ibu. Oh, angkatannya daring. Oke. Iya, belum pernah nyoba langsung ya destilasi ya? Belum pernah kayaknya, Ibu. Oh, belum pernah. Wah, sayang sekali ini ya. Padahal mungkin kalau dulu tuh pernah destilasi juga dari daun kayu putih itu, saya rasa pernah tahun berapa itu ya. Nah, jadi menggunakan mesin destilasi itu. Jadi tapi kalau
kayu putih itu saya rasa nggak lama sih, nggak sampai 10 jam juga. Jadi memang antara 1 sampai 10 jam gitu ya. Kemudian nanti untuk jumlah minyak yang diproduksi tergantung dari lamanya waktu destilasi, temperatur yang digunakan, tekanan yang diberikan, dan material plant-nya, apakah itu bagian daun, bagian batang, atau bagian biji, itu juga akan memberikan produksi minyak yang berbeda. Selama destilasi, dia akan diekspos atau dipapar dengan air panas ya, air mendidih atau uap dengan tujuan untuk melepaskan essential oil-nya melalui proses evaporasi, dan kemudian dari situ akan dikumpulkan gitu ya minyak-minyak yang dihasilkan itu. Jadi untuk tempatnya sendiri, vesselnya itu kadang-kadang disebut juga dengan Florentine flask untuk tempat berkumpulnya minyak itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir ini juga metode baru ya, tapi nggak baru-baru amat sih, karena memang di Indonesia ini kan agak telat gitu ya teknologinya ya. Mungkin ini di Eropa juga sudah mulai tahun awal 2000-an ya. Jadi ada hypercritical carbon dioxide. Ini essential oil-nya diproduksi dengan carbon dioxide method smell almost exactly like plants that were sourced from. Jadi karbon dioksida ini dibuat hypercritical, di mana dia nanti akan menghasilkan bau gitu ya. Nah, di sini untuk suhu yang digunakan 33 derajat Celcius, sama prinsipnya adalah ekstraksi occurs rapidly with this method, and carbon dioxide is inert. Jadi dia tuh dialiri dengan karbon dioksida. There is no chemical interaction between it and the plants from the which plant is being extracted. Jadi memang dia itu diberikan dengan karbon dioksida ya. Jadi harapannya itu minyaknya bisa ketarik. Tapi antara wadah tempat mengaliri karbon dioksidanya dengan minyaknya, dengan hasil minyak atau tanamannya itu di tempat yang berbeda, sehingga tidak ada proses kimia yang terjadi antara karbon dioksida dengan tanaman yang diekstrak itu tadi. Nah, essential oil tersebut kemudian diekstrak dengan bantuan karbon dioksida dengan harapan dia bisa membuat ternyata bisa menghasilkan kualitas yang sangat baik gitu ya. Jadi extremely high quality ketika diekstraksi menggunakan karbon dioksida itu tadi. Tapi tentunya mereka dipisahkan ya, tidak dijadikan satu, karena kita tahu bahwa karbon dioksida ini berbahaya, sehingga tempat minyaknya, hasilnya nanti, tanamannya, dan juga karbon dioksida itu tempat yang berbeda gitu. Jadi dia prosesnya dialiri dengan karbon dioksida. Oke, kemudian ini contoh produk ya. Ini kalau parfum, ini contohnya seperti ini. Jadi ini apa? Ini kategori harganya juga ya. Jadi ini kalau di Eropa itu dia ditulisi ya, top flag miracle water. Jadi nanti dia itu merupakan top base, kemudian dia basicnya air gitu ya, basicnya air, gimana nanti merasa miracle gitu ya mungkin kalau menggunakan. Dan ada perfumernya sendiri, namanya siapa gitu ya. Ternyata ini dia kategorinya seperti ini, jadi termasuk yang mahal gitu ya. Jadi the flowers, the cedrat, ini ada dari Guerlain. Jadi mereka tuh kayak memberi nama gitu ya di tiap parfumnya itu. Ada perfumernya siapa. Kemudian ada Les Perfumes de Rosin, ini Delicate Lemon dulu profesor saya itu dia kuliah Prancis, dan dia itu beliau itu pernah main ya ke pabrik, bukan pabrik, toko sebetulnya, toko parfum, di mana di sana tersebar sangat banyak. Kalau daerah-daerah Prancis, Itali gitu ya. Jadi kalau lain ya, misalnya saya beli parfum untuk teman saya gitu ya, maka nanti ditanya sama perfumernya, yang temanmu itu dia suka warna apa, dia sifatnya bagaimana, jadi harus rinci. Nah, karena kalau yang ada di Eropa, toko parfum ya, bukan pabrik ya, dia itu seperti pabrik. Kalau parfum-parfum yang dijual itu ada sangat banyak, di mana baunya beda-beda. Nanti dari sifat yang disebutkan tersebut, si yang punya toko itu dia akan, oh kalau temanmu itu seperti itu, mungkin ini yang kami rekomendasikan. Ada 3-5 disodorkan. Nah, nanti baru dari situ dipilih, oh kira-kira yang cocok buat teman saya itu yang gimana gitu. Jadi itu tadi yang ditanya warna kesukaannya, sifatnya bagaimana gitu. Itu yang
menjadikan basic ya dalam pemilihan parfum. Karena kalau kita milih sendiri ke tokonya, kayaknya nggak bisa gitu, karena sangat banyak sekali, mungkin ada jutaan parfum di dalamnya gitu. Yang itu tentunya berbeda-beda gitu. Jadi sangat banyak sekali memang parfum itu ya, tergantung dari bau yang dihasilkan itu bisa beragam tergantung pencampurannya. Nah, kalau ini aromaterapi, jadi memang yang merupakan biasanya real dari essential oil yang kemudian pakai diffuser di internet, kebetulan yang muncul ya 5 ini ya. Ada merek lah essential oil apa ini? Homesi, ada Daisy Essence, ini atau ada apa nggak di Indonesia ya, ada Pure Aroma dan seterusnya. Ini yang dia biasanya memang digunakan untuk promote health and well-being ya, jadi memang untuk kesehatan gitu. Tapi kalau yang udah dicampur biasanya itu memang kurang manfaatnya karena dia hanya sejumlah kecil. Kalau ini kan dia 100% ya, 100% atau murni, sehingga bisa memberikan efek yang maksimal. Oke, ini untuk referensi yang saya gunakan, nanti mungkin bisa dibaca juga. Jadi ada 5 ini yang saya gunakan. Misalnya ada adik, saya nanti lulus farmasi pengen jadi perfumer. Saya rasa bagus ya, karena memang parfum ini studi yang kalau memang dipelajari, sebetulnya ilmunya banyak sekali ini yang harus dipelajari. Jadi tidak hanya sekedar nyampur ini dan ini jadi ini gitu. Tapi kalau mau mempelajari, itu saya rasa jadi satu mata kuliah sendiri atau bahkan jadi satu departemen sendiri gitu ya, mungkin kalau di luar negeri ya. Jadi kuliahnya kuliah apa gitu ya, saya perfumer gitu ya. Atau kalau di sini kan farmasis banyak yang dipelajari ya, mungkin kalau di luar negeri dia menjadi satu departemen sendiri, perfumer gitu ya. Jadi karena memang banyak sekali yang dipelajari dari sini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk parfum dan aromaterapi. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Pas ya, 19.5556. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke. Ya, mungkin atau sudah cukup ya kalau tidak ada yang ditanyakan. Saya rasa bisa kita akhiri untuk kuliah pada malam hari ini. Silakan dipimpin doa untuk diakhiri. Baik Ibu, mohon izin memimpin doa Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan pada malam hari ini, mari kita tutup doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nanti untuk materinya saya kirim ke siapa yang chat saya tadi ya? Saya Ibu. Oh, Afnan. Ya, nanti saya nyari chatnya Afnan ya. Nanti insya Allah saya kirim ke situ materinya untuk bisa dipelajari. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.